Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa hari lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu perintah keperduan kita, yaitu puasa selama sebulan penuh. Harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan semestinya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit membahas tentang amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para alimil ulama khususnya di bulan Ramadan. Saya ambil dari kitab Kanjun Najah wa Surur, karya daripada Syekh Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Kudus Al-Maki Asy-Syafi'i. Bagaimana amalan di bulan Ramadan, terutama di malam pertama bulan Ramadan. Dalam kitab Kanjun Najah wa Surur ini ada maqalah atau kalam daripada para ulama, di antaranya yang berbunyi seperti ini. Qala Abu Bakar An-Naisaburi, telah berkata Abu Bakar An-Naisaburi, sami'tu Muhammad bin Abdul Maliki, aku mendengar Muhammad bin Abdul Malik, yaqulu, beliau berkata, sami'tu Yazid bin Haruna, aku mendengar Yazid bin Harun. Yaqulu, kemudian Yazid bin Harun berkata juga, sami'tul Mas'udiyah, aku mendengar dari Al-Mas'udi. Yaqulu, halnya beliau berkata, balaghani anna man qara'a surat al-Fath, yakni inna fatahna laka fatham mubina awwala lailatin min syahri Ramadan fi salati tatawwu'i hufidha dzalikal am. Telah sampai kepadaku bahwa sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Fath, yakni surat Al-Fath itu yang diawali dengan kalimat inna fatahna laka fatham mubina sampai selesai, awala lailatin min syahri Ramadan, di malam pertama daripada bulan Ramadan, fi sholati tatawwu'in, tapi dibacanya ada beberapa ulama membaca setelah maghrib surat Al-Fath, ada juga yang membacanya di dalam sholat tatawu, dalam sholat sunat, artinya di dalam sholat sunat mutlak. Apa kata Al-Mas'udi? Orang yang membaca surat Al-Fatah di dalam sholat sunat mutlak, hufidha dzalikal am, maka dia akan berada di dalam penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala pada tahun itu. Qultu, kata Syekh Abdul Hamid, pengarang kitab Kanjun Najah ini, wa dzakara hadza bi'ainihi al-alamatu al-Khatib Asy-Syrbini rahimahullahu taala fi tafsirihi Sirajul Munir akhir surat Al-Fath an Ibni Adil fangdurhu, dan telah menjelaskan tentang faidah ini, yaitu Al-Alimul Allamah Syekh Khatib Asy-Syrbini rahimahullah di dalam tafsirnya Sirajul Munir, yaitu
Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mas'udi tadi, barang siapa yang membaca surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina ila akhirih, di malam pertama bulan Ramadan, di dalam sholat sunat mutlak, maka dia akan berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tahun depan. Nah, untuk kaifiat atau tata cara daripada membaca surat Al-Fath dalam sholat ini, kalau kita tidak hafal, boleh juga kita membacanya dengan dibuka Al-Qurannya. Kita taruh di depan kita, kemudian kita sholat sunat. Sholat sunat 4 rakaat, sholat sunat mutlaknya. Jadi dibacanya seperempat, setiap rakaat seperempat, setiap rakaat seperempat, setiap rakaat seperempat. 4 rakaat. Ditaruh Al-Quran di depan kita. Nah, kemudian 2 kali salam. Ya, 2 kali salam di rakaat pertama kita baca surat Al-Fath mulai daripada ayat 1 sampai 10 di rakaat kedua. Nah, di rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua kita baca surat Al-Fath ini dari ayat 11 sampai ayat 17. Berarti 7 ayat. Kemudian kita salam. Kalau misalkan Al-Qur'annya sudah untuk kebalikannya yang akan kita baca, maka kita buka lagi Al-Qur'annya. Nah, kemudian setelah itu kita sholat lagi, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Nah, berarti rakaat ketiga. Rakaat ketiga dari ayat keberapa? Rakaat ketiga dari ayat 18 sampai ayat 26. Kemudian rakaat keempatnya dari ayat 27 sampai 29. Maka selesai sudah semuanya, karena surat Al-Fath semuanya ada 29 ayat. Nah, itu sebagaimana faidah yang telah diberikan oleh Abu Bakar An-Naisaburi, yang didengar oleh Muhammad bin Abdul Malik, yang didengar oleh Yazid bin Harun, yang didengar oleh Al-Mas'udi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu di awal bulan Ramadan. Bagaimana kalau ketika orang berbicara bahwa itu adalah pendapat ulama, bagaimana tentang pendapat ulama? Apakah kita perlu mengikutinya? Masya Allah, kalau kita melihat daripada Al-Quran, ayat Al-Quran yang termaktub, Fabi hudahu muqtadih. Ulama mendapatkan itu dari mana? Ketika kita diharuskan atau dianjurkan mengikutinya, Allah berfirman, Fabi hudahu muqtadih. Fabi hudahum, maka dengan hidayah mereka, para ulama, iktadih, ikutlah engkau. Jadi Allah pun memerintahkan kita, menyuruh kita untuk mengikuti hudanya para ulama. Maka tidak salah kalau kita mengikuti perkataan daripada para ulama. Karena mengikuti perkataan para ulama termasuk daripada mengikuti perintah dan perkataan Nabi. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Demikianlah faidah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan, Allah sehatkan badan kita sehingga kita insyaallah bisa menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan nanti dengan semestinya. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.